Sahabat, bercanda dan bercengkrama dengan anak akan menumbuhkan jiwanya dan mengungkap apa-apa yang tersembunyi di dalamnya. Kita mendapatkan keteladanan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercanda dengan Hasan dan Husain cucunya. Mereka menaiki punggung beliau dan beliau berjalan membawanya. Demikian juga beliau bermain dengan anak-anak sahabat Abbas, mendoakan Abdullah bin Ja'far saat beliau melewatinya. Sementara ia tengah bermain dagang-dagangan, beliau mengatakan, "Semoga Allah memberkahi perdagangannya." Begitulah Rasulullah telah menjadi teladan dalam hal bercengkrama dengan anak-anak. Beliau menyayangi dan bersikap baik dalam memperlakukan mereka. Itu seperti yang kita lihat dalam interaksinya dengan cucu-cucunya dan anak-anak para sahabat. Bahkan saking besarnya perhatian terhadap masalah senda gurau antara orang tua dengan anak-anaknya, beliau menyerukan kepada semua orang tua untuk melakukannya. Abu Sufyan berkata, "Saya masuk ke rumah Muawiyah. Dia dalam keadaan terlentang, sementara di atas dadanya ada seorang anak kecil yang sedang merengek-rengek. Lalu saya katakan kepadanya, 'Jauhkanlah anak ini darimu, wahai Amirul Mukminin.' Ia menjawab, 'Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak kecil, hendaklah ia bercengkerama dengannya.' Hadis riwayat Ibnu Asakir. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan saat itu ada Aqra bin Habis sedang duduk. Maka berkatalah Aqra, 'Saya punya 10 orang anak. Saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya seraya mengatakan, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dari Abu Ayyub Al-Ansori, ia berkata, "Aku masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Hasan dan Husain bermain di hadapan beliau atau di kamarnya. Maka aku katakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau mencintai mereka?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Bagaimana aku tidak mencintai mereka? Mereka adalah 2 kuntum bunga roihanah di dunia, dan aku selalu menciumnya.' Hadis riwayat Tabrani. Al-Bara' bin Azib mengatakan bahwa Rasulullah sedang sholat, lalu datanglah Hasan dan Husain atau salah satunya dan menaiki punggung beliau. Jika bangkit, beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar ia berpegangan. Kemudian beliau mengatakan, 'Sebaik-baik kendaraan adalah kendaraanmu.' Hadis riwayat At-Tabtoni. Dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, 'Saya masuk ke rumah Rasulullah dalam keadaan beliau sedang berjalan dengan 2 kaki dan 2 tangannya atau alias merangkak, sedangkan di punggungnya ada Hasan dan Husain. Beliau mengatakan, 'Sebaik-baik unta adalah unta kalian, dan sebaik-baik orang adil adalah kalian.' Itu semua menunjukkan betapa pentingnya orang tua bercengkrama dengan anak-anak. Para sahabat pun kemudian mengikuti Rasulullah. Mereka segera bercanda dengan anak-anak mereka dan memposisikan diri menjadi anak-anak. Umar bin Khattab mengatakan, sebaiknya seorang bapak menjadi seperti anak kecil dalam keluarganya, dalam hal keakraban, pergaulan, fleksibilitas, dan bercanda dengan anak-anak. Bahkan Umar pernah memecat salah seorang pegawainya dari jajaran pemerintahan karena beliau menemukan pada orang itu indikasi kekerasan hatinya
terhadap anak-anaknya. Para ulama juga memahami pentingnya bercanda dengan anak-anak dan membangun tubuhnya. Imam Ghazali mengatakan, setelah selesai belajar Al-Quran, sebaiknya anak diizinkan untuk bermain dengan permainan yang bagus untuk melepas lelah. Dan anak biasanya tidak merasa lelah dengan bermain. Sebab jika anak dilarang bermain dan dipaksa terus untuk belajar, akan mematikan nuraninya, menghancurkan kecerdasannya, dan membuat kehidupannya menjadi muram. Yang pada akhirnya juga dia akan mencari-cari jalan untuk meninggalkan belajar. Anak yang tidak suka berolahraga akan menyimpan berbagai bahaya yang semakin lama semakin besar dan berkembang. Kemudian muncul jika tidak sekarang di kemudian hari dalam berbagai bentuk keringkihan rohani dan hancurnya mentalitas. Permainan akan memberikan kesenangan kepada anak. Lebih-lebih bila di dalam permainan itu ayah dan ibu berperan serta. Mungkin bentuknya sekedar melempar bola kepada si kecil, atau mengekspresikan kekaguman atas karya sulam putrinya, atau menambahkan garis pada gambar yang dibuat anaknya, atau menemani putrinya bermain pengantin-pengantinan. Dan dari situ si anak belajar tata krama atau adab berbicara, makan, dan minta izin, atau bentuk permainan lainnya. Sebab anak lebih cenderung bermain secara kolektif ketimbang sendiri-sendiri. Akan tetapi harus diperhatikan, ada beberapa permainan yang berbahaya. Ada penelitian yang dilakukan terhadap anak berusia antara 5 hingga 10 tahun di salah satu sekolah di Illinois, Amerika Serikat. Penelitian itu ditujukan pada anak-anak yang biasa bermain perang-perangan dengan anak yang bermain dengan permainan lainnya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa anak-anak yang biasa bermain perang-perangan lebih agresif dibandingkan anak-anak lainnya. Mereka lebih banyak memukul dan menyakiti, misalnya dengan cara menendang, menjambak rambut, atau menindih tubuh anak lainnya. Adapun anak-anak yang tidak bermain perang-perangan, misalnya permainan yang mengajarkan kerjasama, berpikir kolektif, mereka tampak lebih tenang dan jauh dari sikap agresif. Wallahu a'lam bishawab.